Berawal dari perjuangan melawan sakit keras, Oday menemukan keajaiban pada alam. Baginya, tanaman obat bukan semata tumbuhan, melainkan langkah yang memberinya harapan baru. Di atas lahan 21 hektar di kawasan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, KTO Sari Alam berdiri pada 2001. Area ini menjadi bukti kepedulian Oday dan almarhum sang suami pada kekayaan Nusantara. Berbagai spesies tanaman obat dirawat dan dijaga sesuai habitatnya tanpa sentuhan bahan kimia. Kebun tanaman obat ini bukan hanya menjadi apotek hidup, tapi juga sekolah alam bagi para penerus. Oday ingin warisan leluhur ini tidak hanya berhenti pada dirinya, namun tetap hidup dan bermanfaat bagi generasi mendatang. Jadi tanaman yang perasaan mama yang masih ada, insya Allah semoga ya Neng. Dulu tuh nanam pertama 1.100 tapi mati karena bukan hidup dari habitatnya. Jadi yang lama itu ada sekitar 900 spesies. 900 spesies ada di kebun obat ini. Ya. Tujuannya apa sih Mas membuat kebun obat ini Mas? Tujuannya biar siapa lagi yang gini, biar regenerasi, biar anak muda atau siapapun yang merasa orang Indonesia itu tahu gitu bahwa kita tuh kaya gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang tanaman yang ada di sini, tadi Mama jelaskan ada 900-an seperti itu. Ini nanam sendiri kah atau alami atau seperti apa? Bagaimana cara? Neng banyak yang alami Neng. Yang alami tetap saya diam di tempatnya. Kayak hahapaan ini diam aja dia yang ini. Dia diam aja di tempatnya. Saya tidak minahin karena dia udah hidupnya di kayak nih seserehan, kisere. Diam karena dia kalau dipindahin mati. Di antara tanaman koleksi, Oday membudidayakan Centella asiatica. Tanaman yang dikenal sebagai pegagan atau antanan ini adalah tanaman dengan sejuta manfaat. Di tangan Oday, tanaman merambat ini dijaga kualitasnya. Ia memastikan setiap helai daunnya mengandung kebaikan alam. Berarti kan ini dia. Ini nih ya, antanan gede Centella asiatica. Ini sangat bermanfaat Gede-gede banget Neng. Ini kan antanan gede ya. Ini bagus sekali Neng, bagus sekali. Ini kalau menurut Mama ini tanaman ajaib ya. Bisa jadi penenang, bisa menjadi anak-anak cerdas karena ada kandungan asiatikosidnya itu untuk brain tonic, untuk vitamin otak. Bisa untuk sirkulasi darah, banyak banget. Dari satu pohon tanaman antanan saja udah menangis kita kalau tahu nih fungsinya itu setelah Mama rasakan ya Neng, bukan angan-angan gitu. Oh ini ternyata dipakai ini, dia bisa kalau mata merah saya direndam pakai air panas terus saya diteteskan itu bisa. Kalau lagi ada yang This wind is insane. Feels exactly like White House survival. Centella asiatica itu. Antanan. Setiap hari Oday rutin merawat tanaman obatnya. Matanya jeli menyisir tiap jengkal koleksi flora yang ia cintai. Oday tidak membiarkan gulma mengganggu. Ia selalu memastikan kebunnya terawat dengan baik. Gulmanya ya, soalnya pasti mengganggu kan. Mengganggu kita kan nggak pakai obat pembunuh gulma Neng. Jadi kita nggak boleh, kita dicabut biarkan dia hidup dengan secara alami aja. Kalau pupuknya pasti pakai pupuk kandang. Terus pupuknya yang kompos yang dari bambu-bambu ini kita kumpulin. Jadi kita nggak pernah pakai pupuk anorganik. Iya, organik semua. Bagi Oday, bersentuhan dengan tanah dan daun adalah caranya bersyukur atas apa yang diberikan Sang Pencipta. Ia percaya jika alam dijaga dengan kasih sayang, maka alam akan memberikan kebaikan untuk manusia. Tak melulu pada proses perawatan, Oday juga paham betul kapan waktu terbaik untuk memanen tanaman obatnya. Di KTO Sari Alam, Oday juga membangun sebuah herbarium. Sebanyak 16 jenis tanaman obat dipajang, di antaranya daun andong, kunyit, meniran merah, daun ungu, daun puring, hingga temu putih.
Bagi Oday, koleksi tanaman ini menjadi saksi perjuangan hidupnya. Ia telah membuktikan secara empiris bagaimana aneka tanaman ini memberikan manfaat luar biasa, terutama saat kondisi kesehatannya berada di ujung tanduk 3 dekade silam. Begitu pula dengan museum. Oday memfungsikannya sebagai rumah buku, arsip, hingga penghargaan. Di tempat ini terekam jejak dedikasi yang ia bangun selama puluhan tahun. Tak hanya berhenti pada pelestarian, Oday memiliki visi yang jauh lebih besar. Ia ingin mengoptimalkan kekayaan alam ini sebagai jalan kesembuhan bagi masyarakat. KTO Sari Alam juga berfokus menjadi pusat konsultasi dan pengobatan berbasis tanaman obat Indonesia. Layanan yang berada di kawasan Pasir Jambu Ciwidey ini memberi keleluasaan kepada pasien untuk berkonsultasi terkait kondisi kesehatan. Tak hanya dari dalam negeri, pasien dari Jepang pun datang untuk berobat dan merasakan khasiat tanaman obat Indonesia. Dede adalah salah satunya. Laki-laki asal Ciwidey ini sengaja datang ke pusat konsultasi dan pengobatan herbal KTO Sari Alam untuk memeriksa kembali kondisi kesehatannya pasca penyakit pengentalan darah yang dialaminya. Dede berharap kekuatan alami dari tanaman obat dapat membantu dalam mengembalikan kebugaran tubuhnya. Tapi penyakit yang saya derita, yang saya alami, berlahan-lahan sembuh. Mulai kaget, terus saya punya benjolan di sini ya. Kalau tidak apa namanya lah, itu kan nggak diobatin ya, itu cuman kakinya aja diobatin. Nah, sakit lah, nggak bisa jalan saya. Boleh ditanya, saya nggak bisa jalan, jangankan jalan pakai motor juga sakit, gitu ya. Tapi yang di benjolan di belakang sembuh, terus minumnya harus rutin kan, terasa banyak manfaatnya. Cuman harusnya menerima pahitnya aja. Setelah melalui konsultasi, pasien mendapatkan refleksi sebagai langkah awal pemeriksaan kondisi kesehatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Oday mulai menulis racikan obat herbal yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Racikan herbal terdiri dari berbagai tanaman obat yang telah diolah menjadi simplicia atau bahan alami yang telah dikeringkan. Setiap pasien juga dibekali petunjuk penggunaan obat herbal agar proses pemulihan berjalan optimal. Dalam setiap tahapnya, Oday tidak sendiri. Ia selalu didampingi oleh sang anak Lisma. Lisma belajar memahami jenis tanaman obat beserta manfaat pengobatannya. Pengetahuan itu terus ia perkaya melalui berbagai pelatihan. Lisma memastikan kualitas bahan baku tetap terjaga. Meski mayoritas tanaman obat bersumber dari KTO Sari Alam, ibu 3 anak ini juga mendatangkan sebagian bahan dari dataran rendah demi menjaga kesesuaian habitat asli tanaman dan kualitas zat aktifnya. Awalnya ya diajarin sama mama. Nah, dulu mama yang ngajarin, yang ngasih tahu cara menimbang, menggramatur obatnya seperti apa, jenis tanaman obatnya, yang mana aja yang untuk penyakit-penyakit apa obatnya dari mama semua. Mungkin kalau yang penyakitnya sama, misalkan satu keluarga penyakitnya sama, nah kita tuh harus bisa ada beberapa tanaman yang hampir mirip atau tanaman itu fungsinya sama. Bagi Oday, klinik KTO Sari Alam ini menjadi tempat di mana masyarakat diajak untuk memahami kesehatan tubuhnya sendiri. Ia juga ingin menyemai kesadaran bahwa merawat kesehatan sejak dini adalah bentuk syukur paling nyata terhadap hidup. Nggak bisa dinilai dan nggak bisa diganti dengan apapun. Perasaan saya, jika ada pasien yang datang, mereka menerima atas anjuran itu, terus mereka mengikutinya, atau apa ya, wah udah itu akhirnya sembuh. Dan saya yang pertama, kalau mereka sembuh, saya sujud sama Allah. Ya. Makanya alhamdulillah sekarang banyak yang, ayo rawat kesehatan dong sebelum kamu sakit, itu sudah banyak sekali yang datang ke sini, ayo rawat.
Jadi jangan sampai sakit dulu, jangan sampai tidak berdaya baru datang ke sini gitu. Alhamdulillah Neng. Tuh, jadi pusat konsultasi. Silahkan mau bertanya tentang apapun, tentang penyakit dirinya, silahkan. Mari kita memerdekakan diri kita dari rasa malas, siap? Memerdekakan diri kita dari kebodohan, siap? Itu kan bentuk perjuangan, Neng. Itu PR mama sayang. Saya selalu memohon ya Allah. Waktu papa bilang, kita tuh ditakdirkan untuk berjuang gitu. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa. Pelaku pembunuhan MA, bocah laki-laki berusia 9 tahun, anak dari pengurus partai politik PKS di Cilegon, Banten, akhirnya berhasil ditangkap. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Talenta putra-putri bangsa dari timur Indonesia tak ada habisnya. Mulai dari suara, bakat, dan karya yang menginspirasi negeri. Orang timur karena dididik oleh alam walaupun fasilitasnya rendah, mesti motivasi kami tinggi. Di luar dia boleh keras, tapi di pulang ke rumah ya akan seperti yang di kata bos itu. Mereka sangat tahu bagaimana cara menikmati itu semua sih. Talk It's Fun, Minggu 8 Februari jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. KTO Sari Alam telah menjadi muara bagi masyarakat yang hendak mengenal lebih dalam tentang kekayaan tanaman obat Indonesia. Mari kita memerdekakan diri Bagi kita Odai, dari ilmu rasa adalah malas, amanah. siap? Ia rutin membagikannya Tidak ada kepada alasan sesama. Untuk tidak beraktivitas. Astagfirullahaladzim. Odai kerap hadir di tengah para ibu kader Kecamatan Pasir Jambu untuk mengenalkan keajaiban flora herbal Nusantara. Seperti siang ini, materi yang diberikan Odai adalah seputar pengenalan rimpang dan dedaunan yang mudah ditemukan di sekitar rumah. Para ibu dibekali pemahaman dasar tentang bagaimana menangani keluhan kesehatan sehari-hari hanya dengan memanfaatkan tanaman herbal di pekarangan. Tidak hanya mendapatkan pengetahuan kesehatan secara alami, pelatihan ini juga membuat para ibu lebih berdaya dan mandiri. Mereka menjadi lebih percaya diri dalam mengolah ramuan herbal sendiri. Tanaman obat dapat menjadi pertolongan pertama yang aman dan berkhasiat. Sangat bermanfaat, terutama untuk saya pribadi mungkin ya, menambah wawasan, menambah ilmu juga. Terus bisa saya sampaikan juga kepada warga masyarakat di lingkungan saya bahwa pentingnya kesehatan. Apalagi kesehatan pengobatan secara herbal, karena herbal itu memang tidak ada efek sampingnya. Begitu. Mungkin salah satunya pengobatan herbal itu ternyata banyak dan ada di sekitar kita. Yang penting kita mau atau tidaknya saja untuk mencari, memang sangat gampang sekali didapatkan asalkan kita mau berusaha mencari informasi dan ilmu yang kita dapatkan di sini memang sangat bermanfaat. Terkedah riweuh pokoknya mah. Cobalah. Pokoknya mah harus hidup sehat. Ode menyadari mengedukasi tanaman obat kepada masyarakat tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh kesabaran dan keteguhan dalam menumbuhkan minat pada kearifan lokal. Itu kan bentuk perjuangan, Neng. Itu PR mama sayang. Saya selalu memohon ya Allah. Waktu papa bilang, kita tuh ditakdirkan untuk berjuang gitu. Itu bentuk perjuangan, Neng. Berarti kan saya harus melalui berjuang untuk supaya minimal regenerasi gitu. Minimal sekarang ibu-ibu kader, ada regenerasi, ada anak-anak muda. Ayo belajar di sini dong.
Harapan terbesar Oday adalah melihat generasi penerus mau belajar dan peduli pada apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Ia tidak ingin kekayaan pengetahuan ini lenyap ditelan zaman. Semoga dari perjalanan Mama hidup sampai sakit, sampai perjalanan seperti ini, Mama berdoa sama Allah, mudah-mudahan ada generasi penerus yang untuk mengembangkan, untuk tetap mempunyai dinasti gitu nih. Punya yang ini nih, kita punya sesuatu nih. Kita punya sesuatu yang harus dipegang teguh, dipelihara, dimanfaatkan. Kan otomatis ada dimanfaatkan nih. Perjuangan Oday membuktikan anugerah alam sejatinya hidup dalam tanaman obat. Ia senantiasa menanam doa dan harap agar setiap tanaman akan selalu dapat menyemai manfaat bagi kehidupan.